Kalimantan Selatan memiliki hasil kekayaan alam yang melimpah. Terletak di Kabupaten Tabalong, desa itu bernama Salikung. Memiliki lebih dari 900 penduduk, wilayah ini menjadi bagian dari Kecamatan Muara Uya. Desa Salikung berjarak tempuh kurang lebih 90 km dari wilayah Tanjung, yang menjadi pusat ekonomi di Kabupaten Tabalong. Sayangnya infrastruktur jalan yang sangat buruk kami temui di sini. Tapi keadaan ini membentuk karakter tangguh bagi masyarakat Desa Salikung. Sebenarnya jarak tempuh dari desa tetangga tidak terlalu jauh dan akan memakan waktu lebih singkat jika medan jalan yang kami lalui bukan tanah. Namun sayang, titik inilah yang menjadi ujung aspal di wilayah Muara Uya. Hari sudah mulai gelap, ini kami masih di tengah perjalanan, namun ada jembatan yang agak bingung mau dilewatinya bagaimana karena posisinya seperti ini. Yuk. 1, 2, 3. Maju. Kanan dikit. Lurus aja. Terus. Mantap, terus. Satu mobil udah berhasil lewat, ini mau mobil selanjutnya, mudah-mudahan jembatannya masih kuat. Kondisi ekstrim seperti ini biasa dihadapi para pengemudi ketika bertolak ke Desa Salikung. Tak henti di situ, kondisi cuaca menjadi rintangan lain yang harus saya hadapi. Hal ini merupakan resiko ketika memulai perjalanan pada sore hari, lalu dihadapkan dengan hujan deras tanpa penerangan jalan. Jadi di bagian seberang ini ada kayu yang bisa ditarik pakai tali yang dikaitkan ke mobil supaya kayunya ini membentuk jembatan. Kedua mobil udah berhasil lewat dari rintangan yang tadi amblas dan sekarang kita mau lanjut perjalanan. Saya dan tim Indonesiaku berhasil tiba di Desa Salikung saat hari sudah gelap. Total waktu tempuh kami 5 jam perjalanan, padahal hanya berjarak sekitar 17 km dari titik awal kami berangkat. Desa Salikung menjadi sentra tanaman jengkol di Muara Uya. Musim penghujan menjadi satu-satunya musim panen dalam setahun. Walau hanya sekali panen, buah jengkol yang siap dipetik amat melimpah. Luas kebun jengkol yang ada di sini mencapai lebih dari 1 hektar yang dikelola dengan baik oleh warga. Saya bertemu Hatna dan keluarganya yang hendak memanen jengkol. Saya mengikuti mereka berjalan kaki sekitar 2 km untuk sampai di kebun. Pohon jengkol di sini memiliki ketinggian mencapai lebih dari 15 meter. Meski begitu, rupanya Hatna sejak kecil sudah biasa memanjat ke atas pohon untuk mengambil langsung buah jengkol. Aksi ini dilakukannya tanpa menggunakan alat keselamatan. Saya penasaran ingin mencoba memanjat seperti yang dilakukan Hatna. Jadi karena habis hujan, batang pohonnya cukup licin dan ternyata saya nggak sekuat ibu untuk naik ke atas, jadi saya tunggu di bawah sini. Bu, maaf Bu, saya nggak jadi naik Bu ya. Ternyata sulit. Ranting pohon jengkol terbilang rawan karena ukurannya tak sebesar ranting pohon tinggi lainnya. Hatna bertumpu pada batang pohon yang ia rasa kuat menopangnya. Kemudian ia baru memotong ranting lain yang berisi buah jengkol. Usai jengkol berjatuhan, saya dan saudara-saudara Hatna yang berada di bawah langsung mengumpulkan hasil panen jengkol untuk dikupas. Buat Nak, Ibu memang sudah biasa naik manjat ke atas. Emangnya ini Bu,
nggak takut gitu? Di atas kan tinggi sekali. Iya, lagi kecil biasa gitu. Dari kecil? Iya. Ini ibu apa pernah nggak tapi punya pengalaman misalnya terjatuh, tergelincir di atas? Belum? Nggak, jangan sampai Bu ya. Sudah puluhan tahun, biar- warga di sini menggantungkan hidupnya sebagai petani jengkol. Tetapi harga pasaran jarang berubah signifikan, bahkan cenderung menurun. Padahal, jengkol yang dihasilkan di sini berbeda dengan yang ada di daerah lain. Ukuran mempengaruhi kandungan di dalam buah. Jengkol yang berukuran besar dan mengembung memiliki kadar kapur lebih banyak sehingga tidak membuat orang yang mengkonsumsinya sakit perut. Buah jengkol memiliki banyak kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, hingga mineral. Tetapi sebagian orang tidak bisa memakan jengkol karena aroma dan rasanya yang dianggap pahit. Hal itu bisa saja dihindari, karena sejatinya jengkol yang baik untuk dikonsumsi ialah yang memiliki warna seperti sedang kami panen ini, mengarah ke kuning, bukan jengkol tua yang agak menghitam. Mengupas kulit jengkol terbilang mudah. Saya hanya perlu menggeprek kulit jengkol menggunakan kayu, lalu terkelupas dengan sendirinya. Kegiatan ini sudah sejak kecil dilakukan oleh Mas Yati. Meski kini usianya sudah 60 tahun, ia tetap datang ke kebun saat sedang panen seperti sekarang. Ini kan lagi musim panen. Jengkol itu biasa panen berapa kali Bu? Dalam 1 bulan atau jangka waktu panennya tuh berapa lama? Setahun satu kali aja. Oh, setahun 1 kali aja. Setahun satu kali aja. Di bulan-bulan seperti ini? Iya, di bulan seperti ini. Oh, kalau lagi panen tuh bisa dapat berapa Bu? Kalau seperti ini bulannya bisa dapat 50 kilo satu pohon. 50 kilo? Iya. Wah, 1 pohon. Banyak pohon punya ibu di sini? Punya pohon jengkolnya? Banyak. Banyak. Oh, sekarang harga jengkol itu berapa Bu? 1 kilonya? 1 kilonya 10.000. Tapi ada ini nggak sih Bu? Ada apa ya semacam kesulitan gitu Bu kalau ingin menjual keluar? Mungkin kan karena dari Salikung jauh ke jualnya gitu. Ada mengalami kesulitan kayak gitu nggak Bu? Enak. Hmm. Di sini ada juga yang menukarnya jaring ini. Mm-mm. Ini ada yang pembelinya. Oh ya, ada pengepulnya Iya, ada di sini. Iya. Saat panen raya seperti ini, buah jengkol yang siap dipetik bertahan selama 2 minggu di atas pohon. Sementara, 1 pohon jengkol dapat memperoleh sekitar 50 kg. Warga terbentur tidak bisa memaksimalkan hasil panen karena faktor jalan buruk yang membuat ongkos mahal dan pendapatan tak sepadan. Setelah dikumpulkan, siang ini saya dan ibu-ibu tangguh mendapat 1 karung penuh dan 2 keranjang berisi jengkol. Mas Yati dan para petani jengkol di sini tak miliki pilihan lain selain mendatangi penampung agar mendapat penghasilan. Hasil panen hari ini, Mas Yati bagikan secara merata kepada saudara-saudaranya. Selain dari kebun, sumber lauk lainnya berasal dari sungai yang mengelilingi desa Salikung. Walau memiliki air yang terasa tenang, namun di dalamnya terdapat banyak ikan yang bisa diambil. Cara yang digunakan warga untuk menangkap ikan terbilang unik. Jaring panjang disangkutkan di bagian pinggir sungai hingga terbentuk seperti net. Lalu menggiring ikan dengan ditepuk pakai kayu searah dengan arus sungai hingga ikan masuk ke dalam perangkap jaring. Cara menangkap seperti ini biasa dilakukan ibu-ibu ketika ingin memasak ikan. Hasil yang didapat belum pasti, tetapi mereka mau tidak mau harus mengarungi sungai terlebih dulu agar punya variasi lauk di rumah. Nah, ini cara mencari ikan atau orang sini bilangnya iwa dengan digiring dari arah arus dan dipukul-pukul gini airnya supaya ikannya datang ke arah jaring yang udah kita pasang. Menempuk kayu ke air akan membuat suasana bising di dalam air sehingga ikan terganggu.
Cara ini bak tradisi di sini karena sudah dilakukan sejak puluhan tahun. Lihat Kak, sungainya ini dasarnya banyak batu, jadi walaupun terlihat tenang tapi tetap hati-hati. Dan ini sambil menggiring ini kita harus perhatikan di bawah ini, kadang dalam segini, kadang ini sekarang lagi tingginya segini. Usai berjalan di sungai dan sibuk menggiring ikan ke arah jaring, saya penasaran melihat yang ada di dalam jaring. Meski sempat ada yang lolos dari jaring, namun ternyata usaha saya membuahkan hasil. Biar nggak lepas. Jadi ini kita dapat ikan nila. Ternyata saya baru kali ini memancing dengan cara menggiring dan ternyata efektif. Jadi dapat satu yang nyangkut di jaring. Kita lihat lagi nanti jaring sebelah sana, mudah-mudahan ada yang nyangkut juga. Ikan yang didapat mungkin memang hanya ikan sungai. Tentu ukuran dan jenis ikannya berbeda. Meski begitu, hasil kami ini sudah bisa diolah sebagai santapan bersama. Sekali lagi, potret perjuangan mendapat sekedar lauk sangat terasa bagi keseharian warga Desa Salikung. Ibu-ibu mengolah ikan dengan dibakar, menggunakan bumbu seadanya, dan tetap dinikmati penuh syukur. Bu, sering cari ikan ke sungai? Ini biasanya untuk apa Bu? Dimasak kayak gini aja atau mau dijual lagi? Saran kadang mau rancak di basaki bang, bisa makan seorang. Makan sendiri? Padahal ini dapatnya kan lumayan banyak Bu, bisa dijual. Kadang cukup mau dijual ini. Bisa makan aja cukup. Buat makan aja. Kadang di pasar sini bisa dimasak. Bu, pernah nggak sih sungai ini sampai airnya tuh tinggi gitu, mungkin pernah banjir gitu, pernah kah? Pernah. Tapi ibu pernah nggak ngalamin hal-hal yang terseret arus gitu di sungai? Suahai menrat banyu dalam mencari iwak itu. Pernah. Terus gimana Bu? Waktu itu kondisinya kayak gimana sih bisa selamat gitu? Ke pinggir. Keinginan mereka sebetulnya sesederhana kondisi yang mereka alami sehari-hari. Hanya ingin mendapat sedikit kemudahan agar tak selamanya terjebak dalam kondisi yang tidak punya pilihan. Nah, ini hasil tangkapan kita tadi. Masih segar, jadi pas dimasak rasanya tuh gurih. Cuman emang agak banyak durinya. Tapi tadi sedikit dikasih bumbu dapur jadinya gurih, habis itu langsung dibakar, dimakan kayak gini, wah nikmat banget. Jelas kita ingin agar Indonesia berdaulat secara pangan. Tapi jangan biarkan rakyat mati di lumbung pangan. Sampai kapan rakyat terus menderita? Mereka bukanlah orang yang suka berpangku tangan. Mereka adalah para pekerja keras dan pejuang nafkah bagi keluarganya.